belajar Flutter lagi ya, gratis di channel ini. Sebentar, ini settingan streamingnya belum pas. Setting dulu ya guys ya, soalnya kalau misalkan ada yang ngechat biar kelihatan. Kalau kalian mau nanya-nanya langsung aja di kotak live chatnya ya. Mana ya nggak muncul nih? Ada guys ya, kok nggak muncul chatnya? Biar nggak terlalu sepi, kita setel lagu dulu dari Stream Tunes. Yuk, kemarin kan udah baru sampai splash screen ya. Sekarang kita masuk ke halaman utamanya nih. Bisa kita analisis dulu. Pertama ada istilahnya navbar ya. Cuma kalau di sini ada kemungkinan dia nggak pakai konsep navbar, jadi cuma pakai kolom sama row aja di dalam body dari si scaffold. Terus ada text box ya, ada text box yang ada, mungkin ini apa nanti, filter, kita nggak tahu secara pasti karena ini emang hanya basic-basicnya aja. Terus kemudian ada row lagi di bawahnya ini dengan tulisan popular places sama view all. Kemudian di bawahnya ada kayak tombol-tombol atau button, ada most view, ada nearby, ada latest. Ini biasanya kayak buat filtering gitu biar cepet. Namanya travel kan ya, mungkin bisa hotel, bisa lokasi tuh. Nah di bawahnya lagi ada kayak list dari destinasi-destinasi wisata. Contohnya kayak misalkan Gunung Fuji yang ada di Tokyo. Ini mungkin kerennya lagi nanti kalau diklik bisa buka map misalkan kayak gitu ya. Cuma untuk sekarang kita fokus di slicing UI nya aja dulu di halaman kedua dari Figma ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Android Studio. Ini udah muncul belum ya guys ya?
ngebug ininya. Aneh ya, nggak mau muncul. Si live chatnya. Biasanya ada loh guys. Dulu kita coba tes dulu. Wah iya, nggak muncul ya. Kemana nih? Nah, baru muncul nih. Coba turunin ya. Nah, sip. Yes. Nih, udah nih. Ya harus nyaman ya.
Oke, langsung kita mulai ya guys ya. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kita buat navbar dulu. Di sini ada teks, juga di bawahnya, kemudian di ujung kanan tuh ada foto. Kita jalanin dulu. Oke, ini yang kemarin splash screennya sederhana ya, cuma logo sama teks, dan ada pergantian background dengan menggunakan gradasi warna dari biru muda ke biru tua. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman home. Jadi bisa kita coba buat ya, bikin file baru, istilahnya Flutter widget. Kita kasih aja nama home. Oke, kita pilih yang stateless saja. Nah, buat kalian yang belum tahu perbedaan stateless sama satu lagi itu ada stateful. Kalau stateless itu si Flutter tidak akan melakukan perubahan state yang bisa mengubah UI secara dinamis saat lagi runtime. Sedangkan stateful itu dengan bantuan metode bernama setState, kalian bisa ngubah UI. Contoh, misalkan itu tulisan ini, find your dream destination with us. Ketika kalian pencet tombol A misalkan, itu nanti teksnya jadi berubah. Nah, dengan metode bernama setState, kalian bisa melakukan perubahan tersebut. Karena kita di sini belum bermain dengan UI yang dinamis, kita masih slicing UI-nya dulu. Kita bisa pakai stateless aja. Nanti di lain waktu kita bisa pelajari gimana sih cara bermain state di Flutter yang baik dan nggak mengurangi performa dari aplikasi tersebut. Yuk, pertama-tama supaya tidak membingungkan ya di awal, kita ubah saja dari my homepage ini. Pertama kita ganti nama aja biar nggak bingung. Dari my homepage menjadi splash screen. Oke.
Habis itu kita coba, ini musiknya kekencangan nggak ya, takutnya ada keberisikan. Nah, ini lebih kecil nih. Biar suara saya juga terdengar jelas. Oke guys. Ini tadi sudah kita ubah ya jadi splash screen, yang satu lagi home. Kita langsung tarik aja file home-nya. Jadi bisa kalian langsung sorry saya masih batuk nih. Waduh, gatel banget guys. Astagfirullah. Mohon doanya guys ya, supaya sehat, jadi biar maksimal ngajarinnya juga. Oke, langsung aja ketik home, kita enter. Kalau di Android Studio tuh otomatis nge-import file home-nya. Coba kita save ya. Nah, cuma blank item aja, nggak apa-apa, karena kita cuma punya kontainer. Sekarang kita buat aja ya. Dengan menggunakan scaffold. Scaffold ini punya default warna background putih. Langsung kita tambahkan bodinya. Kita cepat aja ya. Hai David. Kita punya row. Jadi urutannya ini row dulu, baru di dalamnya ada column, ada image. Tapi pertama, karena yang paling luar ini adalah kita kumpulan dari widget ya, kumpulan dari widget yang berbentuk vertikal, jadi kita harus bungkus paling luar itu dengan menggunakan kolom. Langsung kita bikin menggunakan row, dia akan membentuk kumpulan widget itu dalam bentuk horizontal. Nah, di dalam row lagi terdapat column ya, Hi David sama Explore the World. Pertama tadi apa? Hi David. Satu lagi, Explore the World. Kita save. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya, kenapa ini kok nabrak status bar ya, karena kita di Flutter ini sebenarnya ada sebuah widget yang bisa memberikan apa ya istilahnya, area yang dimana dia itu udah aman secara posisi, itu dia udah tahu dari tiap device bagian mana aja nih. Kayak misalkan ada HP yang punya poni, ada HP yang bawahnya itu tebel-tebel tombolnya, navigation barnya. Nah, Flutter sudah punya yang namanya
save area. Jadi kita bungkus kolomnya tadi, kita cut aja, kita bungkus dengan menggunakan save area. Oke, terlihat ya, sekarang dia sudah aman dari status bar, sudah nggak nabrak. Oke, sekarang posisi Hi David dengan Explore the World ini kok malah saling tengah ya. Jangan khawatir, kita kemarin sudah nyoba belum ya? Mungkin belum. Jadi di column ini ada yang namanya cross axis alignment, dan juga ada yang namanya main axis alignment. Apa bedanya? Kalau cross axis alignment, kalau dari kolom itu crossnya berarti lawannya, dalam artian kalau kolom kan ke bawah, nah cross ini berarti kanan kirinya. Sedangkan kalau row itu kan dia dari kiri ke kanan, berarti crossnya apa? Crossnya ya berarti dari atas ke bawah. Sedangkan mainnya itu utamanya, kalau row dari kiri ke kanan, kalau kolom dari atas ke bawah mainnya. Jadi kebalikannya aja. Nah, kita butuh yang namanya cross axis alignment start. Karena ini konsepnya flex ya. Kalau di HTML CSS tuh display flex, ada start, ada end, ada center, ada stretch ya. Oke, sekarang sudah saling mepet. Kemudian ada gambar di sampingnya. Sekarang mungkin bisa kita ambil nih fotonya. Nggak usah, kita pakai foto yang sudah ada aja. Saya mungkin udah punya. Nah, saya copy, saya paste dulu ke dalam aset profile .jpg. Oke, peraturan yang kemarin udah saya bilang, kalau misalkan kita menambahkan file baru, ada baiknya kita rerun supaya si engine tuh tahu dan bisa ngebungkus aset-aset yang baru kita tambahkan. Karena kalau nggak gitu ntar error. Oke, langsung aja kita masukkan image.asset, dimana asetnya bernama profile.jpg. Wow, setelah kita save, gede banget ya. Tenang aja, kita bisa kecilkan menggunakan width, misalkan 25 dan height-nya 25. Kecil banget. Tambahin. Nah, mungkin kita bikin segini dulu ya, 70. Lalu gimana caranya supaya bisa bulat kayak begini? Di Flutter ada yang namanya circle image, circle avatar. Tuh, betapa mudahnya pihak developer Flutter menggunakan widget-widget yang sudah disediakan ya. Oke, circle avatar. Kalau circle avatar itu kita pakai background image ya, dimana dia menerima masukan image provider. Nah, image provider itu salah satu contohnya adalah kayak gini, asset image, dimana asset name-nya adalah asset.profile.jpg, bukan image.asset ya, tapi asset image itu beda lagi
Kalau image.asset itu dia tipe datanya widget. Kalau asset image itu tipe datanya image provider. Nih, image provider. Nah, tuh langsung terbentuk, cakep lagi. Nah, sekarang problem lainnya adalah kenapa posisinya nggak berjauhan. Nah, mengingat Flutter itu menggunakan konsep flex, maka kan tadi ini kan raw ya, kiri kanan kiri kanan, kita tambahkan di raw main axis alignment. Apa saja isinya sih main axis alignment? Ada space between, ada center, ada end, ada space around, ada space evenly, ada start. Berhubung kita mau ngedorong kanan kiri sampai bener-bener nempel tuh sama ujung-ujungnya, ya kita ambil yang space between. Ketika kita save, nah langsung kedorong, ya kan, dia langsung menambahkan sebuah space di antara dua elemen kanan dan kirinya ini. Oke, supaya lebih rapi lagi, dia seperti ada padding ya. Saya lihat ada padding sekitar 26 sampai 28. Kita ambil salah satu aja ya, 28 misalkan. Caranya adalah kita cut dulu nih kolom keseluruhan, kita tambahkan padding. Kita masukkan properti paddingnya menggunakan edge inset. Nah, di sini ada symmetric, ada all, ada from LTRB, ada from view padding, ada only. Saya sarankan itu sering aja pakai di symmetric. Jadi kita bisa bedakan atas bawah sama kiri kanan. Terserah kalian sih, tergantung situasi, tapi kalau saya emang senangnya symmetric. Karena ini kita secara keseluruhan butuh 28 ya. Kiri kanannya kita pakai symmetric dan mengisi bagian horizontal. Berapa jumlahnya? 28. Kita masukkan lagi childnya dari yang tadi kita cut. Nah, terus topnya bagaimana, atas bawahnya? Ini dia atas bawahnya juga sepertinya ada. Ya, ini anggap 34 nih status bar ya. Status bar yang ini. Cuma biasanya kalau saya ini dari status bar sama ke konten tuh saya tambahin. Misalkan 14 mungkin. Ya, supaya nggak terlalu nempel. Oke, habis itu untuk font size-nya bisa langsung kita implement. Dia warnanya 2F, 2F, 2F. Dengan font size-nya 30 nih, yang bagian high David. Kita tambahkan style, text style, font size-nya itu 30 dan warnanya adalah color 0xFF. Ish. Berapa tadi? 2F, 2F, 2F. 2F, 2F, 2F. Oke. Satu lagi. Explore the world dengan warna 888 dan ininya 20 font size-nya. Dengan cara yang sama seperti di atas. Font size 20, colornya 0xFF 888. Oke. Sudah sampai situ. Sekarang kita
bermain di bagian bawahnya nih, text box, search bar, search box ya istilahnya. Ini kalau kalian ngerasa avatarnya terlalu kecil ya, mungkin kita tuh bisa tambahin radius misalkan 30. Better ya. Oke, berikutnya search box. Karena tadi kita sudah menambahkan row nih, sekarang saatnya kita menambahkan di bawahnya search box. Berarti otomatis kita masuk lagi di bagian column dan mulai ngodingnya di bawahnya row. Bisa kita lihat dulu nih jarak antar text box dengan si explore the world nih ada 38. Berarti kita tambahkan aja jaraknya 38. Hit. Nah, masuk di text fieldnya, text field, kita kasih style itu input decoration ya. Sorry, cuma textile-nya, decoration, sorry, decoration, input decoration. Dia punya border berwarna keabu-abuan dan ada radiusnya sekitar 20. Oke, kita tambahkan pertama border ya. Kebetulan karena ini di enable text fieldnya, karena kan default pasti enable ya, jadi kita tambahinnya di enable border. Enable bordernya kita tambahin, kita cek dulu input border, dia terimanya input border. Input border itu contohnya apa aja sih? Ada underline, ada outline ya, ada underline, ada outline. Nanti kita pakainya yang outline. Nah, border radiusnya ikutin border radius dot circular 20, warnanya border side, colornya adalah D2 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 D2. Nah, mulai kelihatan ya, sesuai. Nah, untuk urusan jaraknya nih, jadi di dalam text box itu juga ada padding ya, content padding kalau di Flutter sebutannya. Kita bisa tambahkan juga nih content paddingnya, menggunakan geometri yang sama, edge inset, symmetric, vertikalnya kita ambil 10 misalkan, horizontalnya 15. Apa itu jadi? Nah, dia lebih kecil. Berarti untuk ini biar pas 15. Terus jangan lupa juga kita kasih in-text ya, yaitu tulisannya apa nih tadi, dan saya tutup dulu, search places. Nah tuh kelihatannya, mungkin warnanya terlalu terang ya, jadi kita bisa style juga si in-nya dengan menggunakan textile. Kita kasih warna mengikuti desain yaitu 888.
ini di bagian akhir ya, ini kayak ada icon filtering. Itu kita bisa tambahkan menggunakan suffix icon. Nah, kebetulan kan itu nanti bisa dipencet tuh, jadi kita langsung aja pakai icon button. Yang dimana dia itu juga punya properti bernama on press, jadi kalau diklik itu ngapain, dan yang jelas dia butuh namanya icon, properti icon. Kita menggunakan widget bernama icon dan isiannya adalah icons dot. Nah, misalkan sini filter, ada nggak ya? Yang kurang lebih mirip-mirip lah, nggak usah mesti sama banget. Kalau sort kayak gini, apa ya sebutannya? Ya, salah satu tantangan front end developer adalah mencari nama si icon, karena belum tentu icon yang dia dipakai sama si UI UX ini itu kita punya. Biasanya sih ya yang terkenal kan font awesome kayak gitu-gitu, cuma ada aja yang ngedesain tuh pakai icon yang lain yang sebenarnya di Flutter tuh belum ada. Kita harus nyari dulu. Kalau terpaksa banget tuh malah dikasihnya SVG, ini manual gitu, tuh capek sih. Mending kayak gini nih, icon dot apa gitu ya. Kita kalau di sini misalkan pakai yang short deh ya, ceritanya aja tuh langsung ada ya. Mau dikasih warna beda juga bisa, kita samain misalkan warnanya pakai 88. Jaraknya nih, misalkan jaraknya padding dari tulisan search place ke bordernya terlalu tipis, tambahin aja tuh, kelihatan ya. eh nah, ini karena belum ada fungsi apa aja, fungsi apapun nih di dalam on press, dia nggak melakukan apa-apa ya dia. Nah, tapi kadang UI ini suka iseng nih, suka nambah-nambahin kayak beginian nih, kayak ada pembatasnya. Itu biasanya sih harus diakalin ya. Ini saya coba langsung aja ya. Kalau saya ngakalinnya sih biasanya saya pakai raw, tapi size-nya saya kecilin dulu. Main axis size-nya saya bikin minimum supaya nggak ngambil keseluruhan width. Terus coba kita paste dulu si iconnya, kita coba save dulu, nggak ada perubahan ya. Nah, berarti kan dia posisinya sebelum si filter atau sort sebelah kirinya. Berarti kita ada di atasnya si button ya. Kita tambahin ya. Kita bikin aja namanya divider. Height-nya misalkan 20 kali. Ini ada ini nggak ya? Nah, vertical divider, sorry. Ada yang namanya vertical divider. Tuh. Kelihatan nggak? Kita kasih warna blue. Terus width-nya misalkan 2. Nah, ini salah satu cara ya, trial and error. Kita coba aja semua propertinya nih, kira-kira yang mana yang bisa mengubah
Kayaknya nggak muncul ya, mungkin nggak bisa pakai vertical divider. Kita coba pakai kontainer. Kita tambahin widthnya misalkan 2, heightnya 10, kasih warna red. Oh, baru muncul tuh. Ini cara manual nih ya, cara manual buat ngakalin ngakalin UI yang mulai aneh-aneh. Oke, warnanya kita samain kali ya, terus tingginya kita tambah, nah 30. Oke, better. Warna kayaknya juga masih terlalu terang ya. Di sini kalau di Android Studio tuh ada extension buat color picker tuh, kita bisa pakai nih, mempermudah. Misalkan ini kita mau pakai D5 D5, nah tuh canggih ya. Oke, search box sudah, sekarang lanjut lagi ke popular places sama view all. Oke, sama konsepnya kayak yang navbaran ini, dia pakai row ya, kiri kanan. Oh ya, jangan lupa gapnya berapa nih, atau jarak antara text box sama tulisan, 42. Kita tambahin di bawahnya text field nih, size box, heightnya 42. Oke, kalau misalkan kalian suka ngeliat saya ngetik cons ini apa sih, jadi kalau di Flutter itu cons itu istilahnya constant value. Di programming tuh kan ada tuh variabel-variabel konstan gitu ya, objek yang konstan. Emang gunanya apa sih? Satu, itu bakal bisa mempercepat aplikasi kalian secara performance. Gitu, itu salah satu tips and trick lah istilahnya. Jangan lupa pakai cons kalau misalkan kalian yakin value-nya itu nggak berubah. Ya, dan yang saya tahu ya, dengan menggunakan cons ini, itu si engine Flutter bakal ngecompile keseluruhan eh, variabel-variabel cons, jadi dia kayak ketika app-nya di running tuh langsung cepet. Itu yang bikin performanya meningkat. Oke, kita tambahkan aja ya row, dimana dia berisikan popular places 20 font size-nya. Popular places style popular places, dan dia kayaknya agak bold ya, jadi kita pakai font width-nya bold. Terus di kanannya ada view all.
dimana dia size-nya itu sekitar 16 dan warnanya 888. Ya kita copy warnanya dulu. Size-nya berapa tadi? Tuh lupa. 16. Nah, untuk ngefix yang posisinya ini terlalu mepet, kita pakai lagi yang tadi. Main axis alignment-nya dibikin space between. Oke. Sekarang kita masuk di bagian button-button di bawah ini ya. Dia punya gap 40. Kita tambahin size box 40. Ada mouse view, ada nearby, ada latest. Masih pakai konsep yang sama ya. Nah, untuk permainan button, karena ini isinya cuma teks, di Flutter ada yang namanya text button. Jangan lupa on press ditambahkan dan juga childnya supaya nggak merah. Oke, childnya kita kasih teks bernama mouse view. Nah, cuma kan warnanya nggak ada nih si buttonnya. Kita bisa kasih style menggunakan text button dot style from background color. Nah, warnanya apa tuh? Ntar saya balas WA dulu. Warnanya 2F 2F 2F. Oke, kelihatan ya. Nah, untuk teksnya, warna teksnya itu kita itu kasih warna putih. Kalau kalian penasaran kenapa sih warnanya kok tadi ungu? Karena defaultnya Flutter yang versi sekarang itu warna temanya itu kayak ungu-ungu gitu. Jadi mereka itu pakai material tree. By the way, kok video lagunya berhenti sih? Pantes kok sepi. Nah, ini material 3. Jadi kalian bisa akses sendiri nanti ya si material 3 ini kalau pengen tahu. Nah, ini salah satu warna yang dipakai Flutter sekarang nih. Defaultnya itu warnanya kayak gini nih, ungu ungu muda gini. Ini ciri khas dari material tuh, tiap versi tuh ada warna khasnya. Nah ya, kebetulan di yang ketiga ini warnanya ungu gitu, ungu unyu.
Nah, makanya kita tambahkan foreground color to white supaya warna teksnya jadi putih. Nah, di sini kan masih ada perbedaan style ya. Dia kayak lebih gendut, lebih mengkotak. Oke, itu namanya ada padding. Kita tambahin paddingnya pakai simetrik. Misalkan vertikalnya 15, horizontalnya kita kasih 20. Nah, lebih gendut. Sekarang urusan radius shape, berarti yang diingat adalah kalau urusan bentuk dan yang radiusan ini pasti urusannya antara border atau shape. Kalau border dia nggak ada, coba cari yang mirip-mirip, berarti side shape-nya pakai apa sih? Kita cek outline border. Outline border dimana shape border itu contohnya ada rounded rectangle border, ada continuous, ada bevel. Kita pakai yang rounded ya, rounded rectangle border, dimana border radiusnya adalah border radius circular, kita kasih coba 20. Oke, kebanyakan 10. Nah, better ya, udah mulai agak mengkotak. Kalau kalian penasaran sih dia 20 memakainya, cuma kalau saya lebih prefer 10. Ya ini sih balik lagi ya, kalian boleh customize apa enggak sesuai keinginan kalian, maksudnya fleksibel enggak stylingnya dari si UI UX nya itu. Kalau misalkan harus strict mengikuti, ya udah kita ikutin aja 20 tuh, jadi biar nggak ada keributan dah. Oke, berikutnya ada button apa lagi ya, nearby sama latest. Nah, dua button ini kayak agak abu-abu muda, ada warnanya, dia FB. Copy aja ya supaya ringkes, kita copy 2 kali. Nearby, satu lagi latest. Tadi warnanya apa? Kayak akan dengerin lagu FB. Gak kelihatan guys. Nah, kalau kayak gini mendingan kalian coba tanya lagi tuh ke si desainernya, boleh nggak kalau kita tambahin dikit, kita taikin dikit biar agak tuaan. Kalau mereka setuju ya bagus lah, kalau gitu artinya mereka terima masukan. Nah tuh, yang satu salah. Nah, lebih kelihatan lah istilahnya. Untuk tulisannya dia berubah jadi agak abu-abu C5. Ini berhubung kita belum mainin state ya, jadi nggak ada berasa beda kalau misalkan dipencet-pencet. Nah, tinggal jaraknya aja nih kita atur, kan terlalu mepet nih padaan.
Oh ini saya cek dulu, ini ada garis merah apa nih. Wah, ini cuma ngebug nih kayaknya. Nah ya namanya IDE ya, kadang ngebug tuh, ngasih tahu ada error padahal kagak. Oke, tadi mau ngasih jarak ya, berarti di row kita tambahin main axis. Alignmentnya adalah, coba space between. Oh, canggih ya, dia sudah bisa tahu cara merapikannya. Oke, lanjut ke bagian, nah ini yang bagian bagusnya nih, si list dari gambar-gambar. Kan bisa kita download dulu. Image-nya, saya butuh image-nya nih. Satu lagi ya, kalian nggak hati-hati ya kalau misalkan mau ekspor di Figma nih, jangan sampai bagian grupnya ntar yang bagian ini keikut tulisan-tulisannya. Jadi kalian harus bongkar dulu sampai dapat image. Nah ini nih image-nya. Oke, udah dapet ya. Gede juga dia. Misalkan image 1, image 2, kita copy, kita paste. Nah, oke, sebelum lupa kita rerun dulu. Oke, lanjut. Kita udah nambahin image-nya. Saatnya kita cek lagi jarak antar button sama listnya, itu ada 45. Terus kita bikin listnya menggunakan list view. Jadi di Flutter itu untuk bikin list ada macam-macam sebenarnya. Yang paling sederhana list view. Bahkan list view-nya ini itu ada metode-metodenya lagi. Jadi ada yang namanya list view dot builder, ada yang custom, ada yang separated. Nah nanti kita di lain tutorial mungkin bisa ketemu nih pemakaian list view yang builder, custom, separated. Tuh. Secara kasarannya begini. Kalau kalian itu punya data
dari back end atau dari mana deh, misalkan dari file kalian baca, kalian mau bikin list tapi kalian nggak tahu jumlah datanya berapa gitu ya, kalian gak yakin, itu bagusnya pakai list view builder karena dia ada properti length atau panjang data. Jadi dari data yang kalian dapat itu kan bisa kalian pakai tuh properti dari datanya. Misalkan kalian punya data ini, misalkan kita list view builder ya, di sini ada namanya item count. Nah misalkan ini kalian punya ini apple, orange, nah kan pengen tahu nih jumlah data berapa. Kalau di array itu di dat itu bisa langsung kalian titik length tuh, jadi Flutter bakal tahu oh jumlahnya 2 nih. Nah kalau dari API kan kita nggak tahu tuh jumlahnya berapa, makanya pakai builder. Di sisi lain dengan menggunakan builder ini tuh secara performance jauh lebih cepat dibanding list view biasa. Oke, kita pakai list view biasa. Sorry guys ya, saya sambil ngecek CCTV nih soalnya, karena kemarin pas tahun baru sempat ada mau kemalingan. Ngeri sih emang. Oke, kita bikin kontainer. Kenapa saya bikinnya kontainer nggak langsung image saja? Salah satunya adalah border radius.
kalian bisa lihat ya di sini butuh border radius, sedangkan image kan dia nggak secara default nggak punya. Kedua ada shadow di bawah gitu. Kalau container tuh dia sudah punya properti yang kita butuhkan, shadow maupun border radius. Oke, langsung kita bikin decorationnya menggunakan box decoration. Border radiusnya kita kasih misalkan 20, back. Terus image-nya kita kasih aset image bernama yang pertama .png. Apa nih merah nih? Oh sorry, nggak bisa langsung karena image-nya itu butuh decoration image, berarti decoration image. Nah baru image providernya adalah aset image. Coba kalau kita save muncul nggak? Wih, ada error guys. Kenapa nih? Render box was not let out, karena dia nggak tahu size-nya berapa nih buat ngebikin. Kan kolom, kan kita kan tadi punya root elemen untuk si bodinya kan save area, kedua ada padding, dan yang ketiganya adalah kolom. Nah seperti yang kemarin saya bilang, kolom itu dia nggak tahu defaultnya itu berapa tingginya. Yang dia tahu kolom itu tingginya adalah infinity atau nggak terhingga. Oleh karena itu ketika kita memberikan sebuah list view yang notabene list view pun nggak tahu dia harus di render berapa tingginya, maka dari itu kita perlu tambahin satu widget atau istilahnya membungkus widget si list view yang ada di dalam kolom ini dengan tambahan widget bernama expanded 1 atau flexible. Nah ini terserah kalian ya, tapi kalau saya biasanya sih expanded, dan kita paste saja list view-nya, terus kita lihat. Nah sekarang error udah nggak ada, tapi kenapa kok masih blank padahal kita udah naruh image? Oke, alasannya adalah kita bukan menambah child image.asset, melainkan kita mendekor si kontainer menggunakan aset image. Beda ya. Kalau kita mendekor menggunakan decoration image, si kontainer ini nggak tahu dirinya itu lebarnya berapa, tingginya berapa. Oleh karena itu kita wajib memberi lebar misalkan 150 dan tinggi 200 misalkan ya, atau 250. Kita coba save. Boom, kelihatan tuh langsung. Oke. Terus kenapa nih kita udah kasih border radius tapi nggak ada radiusnya pisan di sini, nggak kayak ini ya? Karena image ini punya yang namanya fitting position terhadap parentnya, dalam artian kontainernya sendiri. Secara default image itu fitnya, wah bentar ini iklan. Oke, udah. Udah aneh-aneh. Kita balikin lagi ke stream tune. Push. Pakai arrow. Pakai Latin.
ya. Jadi balik lagi ke feed, itu secara default image itu feednya adalah konten. Jadi file image-nya itu konten, artinya terlihat semua. Tapi efeknya adalah si kontainer tuh jadi ada sisa space. Mungkin biar kelihatan kita mainin warna ya, biar kalian tuh kebayang. Nah tuh lihat, jadi tuh kontainer kita tuh kalau width 150 height 250 itu segitu tuh ukurannya. Kalau kita kurangin 50 berapa? Nggak mau. Ada apa ini? Kenapa dia nggak mau? Width-nya itu mengikuti. Oh, sepertinya saya tahu. Mungkin expanded ini salah satu penyebabnya. Expanded ini saya curiga dia mengambil kanan kiri. Kita coba ganti fleksibel. Nggak juga. Berarti bukan, guys. Nah ini, saya walaupun udah kurang lebih 7 tahun ya berpengalaman di Flutter, tapi soal layouting UI ini emang nggak bisa disepelekan ya. Kadang kita emang harus bermain dengan nilai, bermain dengan coba-coba, bagaimana harus mengurutkan posisi begitu. Sekarang saya coba cari tahu. Oh enggak, pertama kita fitting dulu aja ya si gambarnya pakai cover supaya mengisi. Nah tuh keisi. Coba kalau widthnya saya tambahin, better lah ya. Nah cuma kan kita pengen nggak segitu lebarnya. Apa yang terjadi? Oh, oke. Untuk mengakali hal ini, nggak usah khawatir. Kita bungkus list view menggunakan padding, 1 padding, atau kita pakai yang namanya constraint. Jadi constraint box, kita kasih constraint agar max width-nya itu hanya misalkan 250. Nah tuh, oke, kelihatan ya. Oke, sekarang tapi problem utamanya bukan itu ya. Problem utamanya adalah ini dari kiri ke kanan nih listnya, bukan atas ke bawah. Oke, ini kita balikin dulu. Bisa ini kasih 250 dulu. Nah, di list ini ada namanya direction kalau nggak salah. Nah, scroll directionnya itu kita cari yang aksis horizontal. Nah, sekarang malah nggak kelihatan nih. Waduh,
Kenapa nih guys? Ya karena kan yang dibutuhkan width bukan height. Tuh. Oke, mulai kebentuk ya, mulai terbayang. Nah, satu lagi kan tadi gambarnya Pak, si Andes nih. Tapi kita nggak usah buru-buru ke sana, kita coba selesaiin satu dulu dalamnya. Mount Fuji sama ini. Dia ada background blur, terus itu. Oke. Kita coba ya. Berarti itu ada di dalam child. Dengan kondisi atas dan bawah, berarti kita pakai kolom. Yang pertama, tombol love. Enter right. Icon button. On press kosong, childnya, iconnya love. Ada nggak love? Nggak ada lagi. Like, thumb. Pakai thumb saja lah. Thumb up. Kita lihat. Nah, posisi itu. Sekarang kita mau style warna buttonnya. Background color kita kasih gray. Oke, better ya. Paling kita tambahin padding nih, biar nggak terlalu mepet. 14 sama 17. Padding simetrik, horizontal 17, vertikal 14. Nah tuh, tapi kayaknya ketinggian nih. Nah, warna iconnya kita ganti juga ya. Setelah itu yang satu lagi ada di bagian kiri bawah, berarti dia nanti posisinya center left. Center left nggak ding, dia di center. Kita bikin kontainer lagi, kita kasih decoration, udah radiusnya circular 20. Backgroundnya, nah backgroundnya ini dia agak ngeblur ya. Bagaimana supaya dia bisa ngeblur? Kita mungkin butuh bantuan Stack Overflow ya. Flutter, background, container blur. How to blur a container or any widget? Oh, ada yang namanya backdrop filter. Ya, kita coba ya.
backdrop filter ini. Jadi kalian tuh jangan takut untuk reset. Kontainernya kena ke semua. Coba widthnya 10. Enggak, dia nggak bisa gini. Kita coba ini dulu deh, alignmentnya dibikin space between. Kita coba kasih childnya dulu ya. Tes bro. Tuh kalian bisa kelihatan tulisannya. Tes bro. Kita lihat blend mode ini ada apa aja nih. Oh. Apa yang harus dilakukan? Kita masih coba-coba nih. Kita rapin dulu aja kali ya. Paddingnya 11 sama 16. Isian di dalamnya adalah sebuah kolom dimana dia crossnya itu start biar rata kiri. Terus Mount Fuji Tokyo. Nah ini kan ada perbedaan tulisan ya, tebal sama tipis. Mana nih ininya nih? Kita bisa pakai namanya rich text. Nah teksnya ada teks pan. Kita isikan nih pertama Mount Fuji. Nah stylingnya kita kasih yang pertama bold. Nah setelah itu kita bisa kasih children alias tulisan berikutnya. Mount Fuji itu tadi, berikutnya Tokyo. Teks pan lagi, koma Tokyo. Colornya white. Nah yang bawah font weight-nya jangan lupa kita bikin normal. Nah atau Mount Fuji Tokyo. Di situ bawahnya ada icon. Nanti kita pakai row.
Pertama kasih icon dulu. Apa itu sebutannya ya? Map pin. Pin drop. Up. Di sana adalah Tokyo, Jepang. Dengan style CAC8. Warnanya bukan white ya ternyata. CAC8. Nah tuh cakep. Kita kasih jarak antara Mount Fuji dan Tokyo. Lebih sama ya, paling fontnya aja beda. Ini bahkan Tokyo yang di sini tulisannya pakai CAC8 biar sekalian. Nah tuh agak abu-abu, yang putih cuma yang Mount Fuji. Oke, sekarang satu lagi itu apa nih? Andes Mountain. Oh dia ada ininya, reviewnya nih. Jangan lupa tuh. Nah kita bisa pakai yang ini nih, row yang bawah buat bikin si ini. Sekarang adalah bintang, icon, start. C8. Dan dia punya rating misalkan 4,8. Oke, coba nih, kalau misalkan ini kan kondisinya ada 4 elemen ya, tuh 2 ke 4. Kalau kita kasih space between itu pasti ngaco, jadi saling misah. Tuh, masa ya jadi jauh banget antara pin ini sama Tokyo, terus bintang 4,8. Oke, caranya berarti bukan pakai gini. Nah di Flutter ada yang namanya spacer. Tuh di spacer ini dia bakal ngasih jarak dan dia udah ngitung secara otomatis berapa buat ngedorong. Oke, image pertamanya udah kelar. Yang berikutnya itu kita copy aja ya si ini kartnya lah istilahnya, kart 1, kart 2. Nah cuma kan terlalu mepet, kita kasih jarak 20 misalkan. Kalau kalian pakai list view.spirited nih itu enak, kalian bisa ngasih jaraknya di buildernya, bukan kayak gini. Tuh bisa kita scroll ya, canggih. Nah yang kedua tinggal kita ubah aja gambarnya jadi 2. Terus tadi kan kalau nggak salah Andes ya, Andes Mountain South America.
Amerika. Tuh lihat. Cuma kalau kalian lihat kok jelek sih itunya gambarnya ya, kan ini emang dia ngasih gambarnya tuh aneh nih, panjang begini. Apa saya salah ya downloadnya ya? Bentar. Takutnya saya salah. Saya udah masuk ke image. Atau enggak ini kali ya kita pakai. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan dan video bebas iklan di aplikasi YouTube Kids. Coba 1 bulan gratis. Ya, ini better sih. Ya jadi file itu kalau bisa konsisten ukurannya ya untuk section-section tertentu. Jadi jangan dibikin pusing. Minta aja filenya yang versi beneran. Jangan malah kitanya yang pusing nanti, aduh disalahkan. Kita overwrite aja biar nggak sebelum diriran kita sekalian ganti deh. Apa tadi tulisannya? Suka lupa saya. Shot. Ini karena kita masih hard coded ya. Terus kalau misalkan saya sempet deh, saya coba bikin dia agak dinamis. Bukan agak, tapi emang dinamis. Kayak misalkan nembak API kayak gitu. Ya udah lama soalnya nggak megang backend. Jadi harus pelajarin lagi backend. Oke. Kita coba rerun dulu ya buat ganti gambar dari si Andes Mountain. Ora sete, ora sete, ora sete. Ora sete, ora sete. Ora sete. Nah, keren kan? Nggak kayak tadi. Mantap. Nah, kalau urusan blurry ini, saya juga masih penasaran sih. Biar agak ngeblur. Apa dia ngasihnya di sini ya? Coba backdrop, filternya adalah, aduh,
Mana tadi tuh? Sigma nggak tuh? Berubah nggak ya? Wah ini sih keseluruhan eta ide satu lagi tapi clip arrek mungkin ini salah satunya nih. Jadi dia di clip cukup bagian dia aja yang ngeblur. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan dan video bebas iklan di aplikasi YouTube Kids. Coba 1 bulan gratis. Nah tuh, iya bener. Kita pakai clip arrek jadi biar nggak keseluruhan yang keblur. Border radius yang di dalam kita pindahin aja keluar. Karena clip arrek ini R-nya itu radius. Aduh. Itu border radius. Kalau kita save, nah rapih tuh. Kepotong. Jadi benar ya, menggunakan clip arrek itu bisa menahan agar si backdrop filter itu gak melebar kemana-mana nih. Tadi kena semua tuh. Kita klip aja. Klip kan istilahnya motong, kayak motong gitu. Oke, good. Tuh. Oke. Mungkin untuk malam ini kita sampai di sini dulu ya. Jadi saya nggak kelarin nih sampai bawah button navigation. Karena apa? Besok saya mau fokusin sendiri tuh bagian button navigation. Sekaligus kita coba pelajari gimana caranya ngubah-ngubah mana yang aktif, mana yang enggak. Jadi kalau misalnya diklik jam itu nanti berubah jamnya jadi yang aktif hitam, yang rumahnya jadi putih gitu. Ya. Oke, mungkin gitu dulu. Sekian sedikit apa ya istilahnya ilmu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa bikin motivasi kalian untuk masuk terjun di dunia Flutter ya. Oke, bagi yang nanti nontonnya telat bukan yang live, thank you pokoknya semua. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.
ya, supaya saya semakin semangat nih bikin konten-konten kayak gini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.